Shalom, nama saya Farah Cliff Maitimu, saya dari kelompok kedua, dan di dalam video ini saya akan membahas tentang sikap gereja terhadap demokrasi di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke situ, mari kita bahas dulu tentang demokrasi di Indonesia. Indonesia dibentuk sebagai negara yang demokratis. Konstitusi di Indonesia dan Pancasila mengakui hak asasi manusia dan demokrasi. Mencapai demokrasi adalah proses pendidikan, pembiasaan, dan internalisasi yang panjang. Menurut Direktur Eksekutif Center of Strategic and International Studies, Rizal Sukma, di Indonesia sendiri ada 7 aspek penting dari demokrasi yang telah berhasil diterapkan. Salah satunya adalah multipartisme atau multipartai. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik. Sistem multipartai banyak dipraktikkan dalam sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial, serta di negara-negara yang pemilunya menggunakan sistem proporsional dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem distrik. Selain itu, masih juga ada beberapa aspek lagi seperti pemilu yang demokratis, desentralisasi pemerintahan, kebebasan pers, non-keterlibatan militer dalam politik, kekuatan politik Islam yang pluralistik, dan kekuatan masyarakat sipil atau yang biasa disebut people power. Namun demikian, masih banyak yang harus dilakukan Indonesia agar menjadi negara yang demokratis sepenuhnya. Lalu, bagaimana sikap Yesus menyangkut politik? Meski tidak berbicara secara langsung tentang politik dan kekuasaan, sikapnya terhadap politik dapat kita lihat dalam praktik kehidupannya. Ketika ditanya membayar pajak kepada kaisar, Yesus menjawab, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Yang artinya setiap orang harus memiliki kepedulian tertentu terhadap kesejahteraan sosial politik negaranya dan harus tunduk pada negara, sedangkan pemerintah harus menjalankan tanggung jawab yang datang dari Tuhan. Sikap Yesus terhadap politik juga bisa kita lihat dalam Kitab Roma pasal 13 ayat 1-7 yang menyatakan bahwa orang Kristen harus taat kepada pemerintah, tetapi hanya mereka yang pantas dihormati dan ditaati yang akan ditaati dan dihormati. Ketaatan dan rasa hormat harus diberikan bersama dengan sikap kritis, objektif, dan rasional. Sejarah kekristenan menunjukkan bahwa gereja berada di bawah otoritas pemerintahan. Begitu sebaliknya, pemerintah berada di bawah otoritas gereja. Namun setelah reformasi, gereja dan negara dipisahkan dan masing-masing memiliki otoritas atau yuridiksinya sendiri. Pasal tersebut menekankan pentingnya politik dalam pembangunan demokrasi dan gereja dalam mengontrol pelaksanaan politik dan demokrasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara sebagai manusia yang bermartabat. Politik diartikan sebagai proses pembentukan dan pendistribusian kekuasaan dalam masyarakat, sedangkan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat. Peran gereja dalam politik. Meskipun tidak ada larangan untuk pendeta bekerja di badan legislatif, banyak anggota gereja yang tidak setuju dengan gagasan tersebut. Mereka merasa bahwa pendeta harus tetap netral dan objektif dalam membimbing jemaatnya. Dan jika mereka terlibat dalam politik, mereka tidak dapat melakukannya lagi. Gereja memiliki peran penting dalam mempromosikan demokrasi dan pemerintahan yang baik. Namun gereja terkadang terjebak dalam dikotomi antara sakral dan sekuler, gagal mengenali perannya dalam masyarakat. Selain itu, beberapa gereja bersalah atas politik partisan, mendukung partai dan kandidat tertentu. Gereja harus berdiri di atas semua afiliasi politik dan berperan sebagai mekanisme kontrol untuk mempromosikan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Dan ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya rangkum di dalam video ini tentang materi ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan ya, mungkin semoga ini bermanfaat, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.